Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan Shalom. Shalom. Di minggu kedua bulan pendidikan Gemit, Gereja Masih Injili di Timor, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam terang tema beri diri untuk diproses Tuhan. Boleh silakan berjabatan tangan sebelah kiri dan kanan menyampaikan tema ini. Beri diri untuk diproses Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sapaan awal dalam perenungan ini ketika kita menyapa di sebelah kiri dan kanan tentang tema perenungan kita, ada pesan di sana. Pesan ajakan, tetapi juga pengharapan. Ada ungkapan yang bijaksana sering kita dengar mengatakan demikian. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Artinya proses yang baik akan berujung atau berakhir pada hasil yang baik pula. Nah, hal ini tentu tidak sebatas pada ungkapan bijak, tetapi juga dalam kenyataan hidup. Kalau orang melakukan sesuatu dengan proses yang baik, maka pasti hasilnya baik. Namun sampai pada proses itu tentu membutuhkan keuletan, waktu, tetapi juga kesabaran dan pemberian diri supaya hasilnya akan menjadi baik. Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ini menjadi bagian yang akan diperoleh dalam kehidupan umat manusia. Dan itu dinyatakan oleh Allah melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau berbagi sedikit tentang cerita pensil dan permata yang di dalamnya ada arti dan makna dari proses serta kemudian memperoleh hasil. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apakah kita pernah berpikir atau bertanya-tanya tentang pensil yang ujungnya berwarna abu-abu atau hitam, pensil 2B itu agak hitam, itu kira-kira terbuat dari apa? Terbuat dari apakah ujung pensil yang biasa dipakai oleh anak-anak dalam belajar, juga dipakai oleh para tukang untuk menggaris, arsitek, dan banyak orang memakainya ketika dibutuhkan. Karena itu pensil tidak asing lagi bagi kita. Pakai bahan apakah di ujung pensil itu? Bapak mama saudara-saudaraku, ternyata ujung pensil itu memiliki bahan dasar yang bernama grafit. Grafit adalah jenis bebatuan mineral bumi yang dipakai sebagai bahan dasar pensil, tetapi juga berlian. Grafit yang diolah dalam kedalaman 100 km dan suhu 100 derajat akan menghasilkan yang namanya mata pensil, tetapi juga cairan yang bisa dipakai sebagai pelumas. Namun grafit ketika diproses dan diolah, dikembangkan dalam kedalaman bumi 100 km, maka
grafit karbo akan membentuk menjadi berlian setelah mengalami tekanan sekitar 5 gigapascal atau 5 miliaran kilogram dan mengalami suhu panas 1200 derajat Celcius, maka dia akan membentuk berlian. Bahannya sama, prosesnya berbeda, dan hasilnya pun tentu berbeda. Bahannya sama dalam proses yang berbeda, juga akan memberi nilai dan makna yang berbeda. Karena itu hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Berlian diproses sedemikian rupa, kemudian dia memiliki nilai harga yang lebih daripada pensil yang diproses berbeda dengan berlian. Tentu juga harganya berbeda. Bapak, mama, saudara-saudaraku, ternyata proses sangat dibutuhkan di dalam kehidupan ini, entah untuk satu benda ataupun untuk kehidupan manusia. Karena itu, mari kita bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Kita lihat di sana bahwa dalam teks Tuhan memerintahkan Yeremia untuk pergi ke rumah tukang periuk. Tuhan Allah memerintahkan Yeremia pergi ke tukang periuk untuk melihat proses pembentukan, pembuatan periuk atau bejana dari sang ahli yang bekerja sebagai tukang periuk. Tuhan Allah menghendaki Yeremia belajar dari apa yang dilakukan oleh sang tukang periuk, supaya mata Yeremia terbuka ketika dia harus menyampaikan suara pertobatan kepada umat Israel di masa pembuangan. Lihatlah di sana, Tuhan mengatakan sesuatu kepadanya. Tuhan akan memberi pelajaran tentang kebaikan dan kebajikannya kepada Israel umatnya melalui Yeremia. Tetapi sebelum itu Allah menghendaki supaya ketika Yeremia menyerukan tentang pertobatan, menggambarkan tentang Allah sebagai sang tukang periuk itu, disampaikan kepada umat sesuai dengan kenyataan apa yang dilihat oleh Yeremia. Dalam petunjuk Allah kepada Yeremia, ada maksud yang mendalam supaya Yeremia melihat secara sungguh-sungguh apa yang dikerjakan oleh sang tukang periuk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita perhatikan yang membuat keramik atau yang membuat bejana tanah liat itu, dia akan mengambil tanah, segumpal tanah, belum berbentuk apapun. Kemudian dia membentuknya sedemikian rupa, mengambil, meletakkan di tempat pembuatan keramik itu atau bejana itu, membentuk sampai menghiasinya menjadi bejana atau keramik yang bagus, tentu melewati proses dan tahapan. Tuhan Allah menghendaki supaya Yeremia memperhatikan hal itu dan belajar dari sang tukang periuk, sang pembuat bejana tanah liat itu, karena Yeremia akan menyampaikan hal yang menarik menyangkut dengan pertobatan kepada umat
yang dikasihi Allah di masa pembuangan. Sang tukang periuk ketika mengambil adonan dan membentuknya sesuai dengan keinginannya, tidak serta-merta semua berjalan secara baik. Allah mau supaya Yeremia memperhatikan bahwa sang tukang periuk itu juga kadangkala gagal. Bejana yang dibuat sudah bagus, tapi kemudian jatuh dan pecah. Lalu sang tukang periuk akan ambil kembali dan membentuknya. Nas pembimbing tadi mengatakan itu. Sang tukang bejana itu akan kemudian, sang tukang periuk membuat bejana itu akan kemudian mengulanginya lagi, membentuknya, memprosesnya. Dan dalam proses itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, pengorbanan, tetapi juga penyerahan diri. Bapak, mama, saudara-saudaraku, melalui suara Allah kepada Yeremia, Allah menghendaki supaya Yeremia menyampaikan kabar sukacita, kabar pemulihan kepada umat di masa pembuangan yang tadinya berbalik untuk menyembah Allah lain, kemudian kembali menyembah kepada Allah. Tetapi juga Allah mau menyampaikan tentang proses kehidupan itu tidak berhenti di masa pembuangan, tetapi akan terus berproses sepanjang kehidupan ini. Karena itu jangan larut dalam keadaan yang sedih, putus asa dan kecewa. Ketika ada di masa pembuangan seolah-olah tidak ada masa depan. Ayat 6 Tuhan bilang, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Tuhan mau bilang kepada umat Israel melalui Yeremia, bahwa Tuhan bisa memulihkan keadaan, bisa membentuk. Karena proses pembentukan manusia dalam kehidupan ini tidak berhenti ketika manusia itu lahir, tetapi proses itu terus berjalan. Pembentukan manusia itu terus berjalan. Seiring berjalannya waktu kehidupan sampai mati nanti. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudaraku, supaya Yeremia juga semakin kuat dimampukan untuk menyerukan tentang suara pertobatan, tentang kasih Allah yang akan terus membentuk dan memproses umat yang dikasihinya dalam hidup dan menata masa depan. Maka Yeremia kemudian berani menyerukan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh memperhatikan sang tukang periuk mengerjakan dan membuat bejana supaya menjadi bejana yang berarti, berguna dan bermanfaat serta bernilai. Yeremia belajar dan mendapatkan pengajaran yang baik ketika menyaksikan bahwa sang tukang periuk mengambil tanah yang tadinya belum berbentuk apa-apa dan tentunya masih memiliki nilai yang rendah, kemudian dapat membentuknya dan berarti, lalu menjadi bejana tanah liat yang indah dan berguna, memiliki nilai yang lebih dari sejumlah tanah yang belum dibentuk. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan dan dijelaskan, disampaikan kepada kita sekalian untuk menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Karena itu, melalui firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk belajar, untuk melihat kembali apa maksud dan kehendak Allah. Kenapa memakai Yeremia untuk berjumpa dengan sang tukang periuk? Kenapa Tuhan Allah tidak langsung berbicara kepada Yeremia menyerukan pertobatan? Tetapi kenapa Allah mau pakai sang tukang periuk menjadi media supaya Yeremia belajar tentang ketekunan,
dan keuletannya dalam membentuk bejana tanah liat tersebut. Hal itu juga bisa menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Yang pertama, Bapak Mama saudara-saudaraku, hidup ini dalam kita menjalaninya, Tuhan akan terus berproses membentuk. Karena itu bentukan Tuhan selalu baik adanya. Dalam proses pembentukan manusia di kehidupan ini mungkin kadangkala seperti bejana tanah liat di tangan sang tukang periuk, ingin membentuknya sedemikian indah tetapi kemudian gagal. Bukan berarti kemudian sang tukang periuk membuang tanah itu yang gagal dibentuk itu, tetapi dia berupaya mengolahnya kembali, membuatnya lagi sesuai dengan rancangannya. Demikianlah Allah kita. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, saya dan saudara yang saat ini menjalani kehidupan, kalau kita jatuh dalam dosa, kita gagal, Tuhan Allah sementara terus berproses. Hidup ini masih diproses. Proses itu belum berhenti. Karena itu jauhkanlah dari perasaan, sikap dan perkataan kepada diri ataupun kepada sesama. Kalau ada kegagalan, ada kesulitan, ada persoalan, ada sesuatu yang buruk yang dialami atau yang menimpa kepada sesama kita, hidup masih terus diproses Tuhan. Karena itu berilah dirimu supaya diproses Tuhan. Dalam proses Allah, kita mengimani dan kita meyakini bahwa Ia akan membentuk kita menjadi pribadi yang baik. Perhatikanlah dalam kehidupan kita setiap hari. Kadangkala ada anak-anak yang waktu kecil sangat nakal. Tapi kemudian ia diproses dalam hidup ini, dia memproses dirinya. Kelak ketika dia menjadi orang muda, orang dewasa, dia tidak lagi nakal. Karena itu jauhkanlah dari keinginan kita dan perkataan kita untuk mengatakan sesuatu yang buruk kepada sesama atau kepada diri kita apabila kita mengalami kegagalan. Dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berkarya, bermasyarakat, kita semua sementara diproses oleh Tuhan. Jangan tawar hati dan kecut hati. Kalau dalam proses ini seolah-olah kita masih harus dibanting dulu, harus ditekan, harus dibentuk. Serahkanlah dirimu supaya diproses Tuhan. Karena dialah sang tukang periuk yang agung. Itu ia katakan melalui firman-Nya kepada Yeremia, supaya Yeremia serukan kepada umat Israel dan kepada saya dan saudara. Karena itu segala bentuk kesulitan yang dialami dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang harus disesali. Tetapi belajarlah untuk menyerahkan diri. Aku menerima kesulitan ini, persoalan ini sebagai proses Tuhan. Mungkin dalam kesulitan ini ibarat tanah liat, kita sementara dibanting. Kegagalan yang dialami seperti tanah liat mungkin sementara dibentuk. Kalau kita belum berhasil kali ini, di hari-hari ke depan pasti kita berhasil. Hal pertama yang kita bisa belajar dari firman Allah pada pagi hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kenapa Allah meminta supaya Yeremia belajar kepada sang tukang periuk? Ternyata setiap talenta, setiap pekerjaan
yang Allah percayakan kepada kita, di dalamnya ada nilai pembelajaran, di dalamnya mengandung arti yang bisa memotivasi, menginspirasi, tetapi juga memberi peluang bagi orang lain. Sang tukang periuk yang tekun membentuk tanah liat menjadi bejana yang indah, di dalamnya memberi inspirasi dan semangat bagi Yeremia untuk berseru kepada umat Israel, menggambarkan tentang Allah yang penuh kasih, yang membentuk dan memproses setiap manusia dalam hidup ini. Dan hal yang ketiga, Bapak, Mama, saudara-saudaraku, tema kita mengatakan beri diri supaya diproses oleh Tuhan. Artinya bahwa dalam menjalani proses kehidupan ini, Tuhan terus membentuk, tetapi juga harus diikuti dengan keinginan diri kita dalam bentukan Allah, dalam bentukan Tuhan. Perhatikan pada ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Selain Tuhan menyerukan melalui Yeremia kepada umat Israel tentang kehidupan masa depan dan pengharapan di dalam Allah, Tuhan juga menyerukan tentang pertobatan. Tuhan menyerukan tentang penyesalan. Karena itu orang-orang yang mau dibentuk dalam proses pembentukan Allah harus juga diikuti dengan pemberian diri. Kalau Yeremia tidak mengikuti kata Tuhan, pergi kepada sang tukang periuk, dia tidak akan mendapatkan pelajaran, inspirasi dari sang tukang periuk dalam membentuk bejana tanah liat. Pemberian diri Yeremia itulah yang kemudian memampukannya tetapi juga menolong bangsa Israel. Ini penting Bapak, Mama, saudara-saudaraku dalam hidup berjemaat, bergereja, berkeluarga. Pemberian diri menjadi bagian yang harus dihidupi. Pemberian diri menjadi bagian yang harus dinyatakan sebagai bentuk perbuatan kasih. Pemberian diri akan menolong setiap pribadi untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan, motivasi, tetapi juga inspirasi yang bermanfaat dan berguna bagi sang pemberi diri untuk belajar dalam hidup ini. Karena itu ingatlah selalu melalui firman Tuhan pagi hari ini bahwa Tuhan selalu punya cara dan rencana yang memberdayakan setiap individu dan orang-orang percaya untuk belajar tetapi juga memberikan pengajaran. Di minggu kedua bulan pendidikan, itu berarti bahwa saya dan saudara bisa saja menjadi pelajar, bisa saja juga menjadi pengajar. Saya dan saudara bisa belajar dari kehidupan orang lain, tetapi juga saya dan saudara bisa memberi inspirasi bagi orang lain. Itu berarti bahwa dalam menjalani kehidupan dengan berproses pada kehendak Allah, di dalamnya jangan lupa untuk terus belajar. Sehingga kalau ada masalah, ada persoalan, ada kegagalan, kita terus belajar
dari kegagalan, dari persoalan, dari situasi yang sulit untuk melanjutkan kehidupan ini. Dalam perayaan bulan pendidikan tahun ini, kita disadarkan bahwa ternyata yang namanya belajar itu tidak berhenti pada waktu dan saat-saat tertentu. Yang namanya belajar apalagi dalam kehidupan ini akan menjadi bagian yang terus berjalan sampai pada waktunya nanti kita tidak lagi bisa belajar sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu, mari menjalani kehidupan dalam terang firman Allah, bahwa Tuhan masih terus berproses membentuk saya dan saudara. Kalau hari ini ada di antara keluarga kita yang belum bertobat, masih jauh dari Tuhan, jangan hakimi dia, jangan jauhi dia. Ingatlah selalu dia masih berproses dalam kehendak Allah. Tuhan masih terus membentuknya. Dan Tuhan akan membentuk setiap orang itu dalam bentukan yang baik dan berguna. Sehingga kalau hari ini mungkin ada yang seolah-olah tidak berguna dalam hidup ini, jangan heran kalau di waktu-waktu ke depan justru ia yang kita pandang tidak berguna itu bermanfaat dan berguna. Tidak saja bagi segelintir orang, tetapi mungkin bagi seisi dunia. Yang perlu kita tahu adalah saya dan saudara masih tetap ada dalam bentukan Tuhan, dalam proses Tuhan. Karena itu beri diri, serahkan diri kepada Allah supaya diproses oleh Allah seturut dengan kehendaknya. Saya dan saudara ini berarti dan bernilai. Walau mungkin dalam pandangan manusia kita tidak berarti dan bernilai karena sikap dan perbuatan kita seolah-olah penuh dengan kejahatan. Tapi di mata Tuhan kita tetap bernilai. Karena itu kalau dipandang masih belum bagus dalam bentukan sebagai bejana, tanah liat. Kemudian sang tukang periuk yaitu Allah yang agung akan membentuknya menjadi sesuatu yang bernilai. Hargailah diri dan hidup ini, serta serahkanlah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kalaupun keinginan, doa dan permohonan kita belum dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, semua itu sementara diproses. Karena itu kalau proses membutuhkan kesabaran, kerja keras, penyerahan diri, dia akan mendapatkan hasil yang memiliki nilai dan arti yang lebih. Sebab hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Proses yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang terus diproses oleh Allah, janganlah kemudian menjauhkan diri dari Tuhan, tetapi teruslah berserah hanya kepadanya. Dia akan membentukmu, dia akan memprosesmu menjadi bejana yang berarti dan berguna. Bagi saya dan saudara yang digambarkan seperti bejana yang telah dibentuk berarti dan berguna, ingatlah selalu bahwa kita rawan jatuh seperti keramik yang telah dibentuk sedemikian indah. Periuk yang telah dibentuk sedemikian indah, yang disaksikan oleh banyak orang dan mungkin telah berguna dan bermanfaat, sewaktu-waktu bisa jatuh, entah mungkin disenggol, entah mungkin pecah dengan sendirinya. Karena itu teruslah beri diri untuk diproses Tuhan. Sebab dalam rancangan dan proses Allah,
Kita terus ada dalam pandangannya. Kita terus ada dalam bentukannya. Dan Tuhan terus membentuk kita supaya kita berguna dan bermanfaat. Mari belajar memberi diri untuk diproses Tuhan seperti tanah liat di tangan seorang penjunan. Allah di dalam Yesus Kristus akan meneruskan bentukan dan terus memproses, menjunan hidup saya dan saudara dengan kasih-Nya yang ajaib hingga kita berhasil mencapai hidup sesuai yang dikehendaki Allah, yakni memperoleh hidup yang kekal. Selamat melanjutkan kehidupan ini. Sekali lagi, ingatlah selalu untuk memberi diri supaya diproses oleh Tuhan. Amin.